Shalom keluarga Suara Firman Channel. Kenalkah Anda lambang dan image dalam gambar ini? Ya, ini adalah gambar zodiak kelahiran Anda. Apakah tanda zodiak kelahiran Anda? Mari kita lihat apa kata gereja Kristen tentang ilmu pengetahuan astrologi dan zodiak ini. Sejarah kewujudan zodiak. Dari sudut astronomi, zodiak atau rasi dikatakan terdiri daripada gugusan bintang yang terletak sepanjang laluan edaran tanpa matahari. Bulan dan juga planet-planet di alam galaksi Bima Sakti terletak di dalam lingkaran matahari yang pada masa yang sama berada di ruangan gugusan zodiak. Sumber astrologi pula menyifatkan zodiak sebagai tanda-tanda buruj yang terbahagi kepada 12 bentuk yang sama besar. Zodiak ini terbahagi kepada 13 buruj yang terdiri daripada 12 tanda-tanda. Konsep zodiak berasal dari Babylon, di mana pada tahun 2000 sebelum Masehi digunakan sebagai kaedah untuk menggambarkan berlalunya waktu. Seperti kalender, ianya dibahagikan kepada 12 bagian, yaitu 12 bulan dalam satu tahun. Tanda-tanda zodiak yang digunakan sekarang adalah daripada hasil kajian ahli astronomi Mesir, Ptolemy, pada abad kedua Masehi, ketika zodiak sudah digunakan sekurang-kurangnya selama 2000 tahun. Tanda-tanda zodiak, astrologi beserta maksud. Pada abad kelima sebelum Masehi, zodiak atau astrologi telah dibagikan kepada 12 bagian yang sama, satu untuk setiap bulan daripada tahun. Berikut merupakan senarai zodiak astrologi beserta Unicode dan terjemahan dengan zodiak. Aries, yang digambarkan sebagai kambing biri-biri, yaitu musim bunga pada 21 Mac, yang merupakan tempo tahun baru bagi kalender purba. Taurus digambarkan sebagai lembu jantan. Gemini, si kembar. Cancer sebagai ketam, bermula pada musim panas, yaitu 21 Jun. Leo pula digambarkan sebagai singa. Virgo, perawan. Libra sebagai dasing, musim gugur 21 September. Scorpio, kalajengking. Sagittarius, Santora si pemanah. Capricorn sebagai kambing laut, yaitu musim sejuk pada 21 Desember. Aquarius sebagai pembawa air. Dan yang terakhir adalah Pisces, digambarkan sebagai ikan. Selama berabad-abad, manusia mempelajari pola kehidupan dan alam semesta ini melalui rasi bintang, sehingga dapat membuat rencana dan prediksi demi tetap bertahan hidup. Seperti bila waktu yang tepat untuk bercocok tanam dan menuai, berburu hingga migrasi yang dilihat berdasarkan gambaran bintang. Sebagian besar ahli astrologi percaya bahwa posisi benda-benda langit dapat menggambarkan masa depan dan mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu bintang yang mendapat kedudukan tertinggi pada masa peradaban kuno dilihat sebagai konstelasi atau rasi bintang yang menepati tempat tertentu di langit. Perkiraan yang digunakan didasarkan pada waktu kelahiran yang mengacu pada bintang dan energi yang dimiliki. Melalui kajian seorang ahli astrologi, Kevin Bauk mengatakan dengan memerhati pergerakan planet-planet
dapat memperoleh pemahaman yang lebih besar tentang pola dalam kehidupan seharian. Dia pun menegaskan astrologi bukan semata meramal. Ketika diterapkan dengan benar dan bijaksana, astrologi dapat menjadi alat peramal yang sangat efektif. Ilmu yang mendasarkan pengetahuannya pada bintang ini menjadi 12 bahagian yang disebut zodiak. Secara umum, zodiak yang sekarang kita sebut astrologi digunakan oleh bangsa Cina, Mesopotamia, Lembah Indus, Mesir untuk meramal atau mencerminkan karakteristik kepribadian. Dalam tataran personal, zodiak mampu memberikan gambaran tentang sifat dan ciri personal, kekuatan dan kelemahan diri. Oleh karenanya, dimanfaatkanlah sebagai metode untuk memahami potensi meningkatkan kesadaran diri dan mengajarkan kita untuk hidup harmonis dengan alam semesta dan seisinya. Pandangan gereja tentang zodiak. Jelas untuk kita fahami melalui penjelasan sejarah dan makna zodiak adalah sebuah sistem peramal pada zaman purba untuk mengerti hal-hal yang akan berlaku pada masa yang mendatang dan meramal nasib seorang individu. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2116, semua bentuk ramalan harus ditolak. Meminta pertolongan kepada setan atau roh jahat, menyihir orang mati, atau amalan lain yang disangka palsu untuk menyingkapkan masa depan, perundingan horoskop, astrologi, pembacaan tapak tangan, tafsiran tanda dan banyak lagi. Fenomena kewaskitaan dan jalan lain ke medium semua menyembunyikan keinginan untuk kekuasaan dari waktu ke waktu. Sejarah dan dalam analisis terakhir manusia lain, serta keinginan untuk menggabungkan kekuatan tersembunyi. Mereka bertentangan dengan kehormatan, rasa hormat dan rasa takut yang pengasih bahwa kita bergantung kepada Tuhan sahaja. Melalui kuasa mengajar magisterium Gereja Katolik, ini bukanlah satu alasan untuk Gereja Katolik menolak ilmu pengetahuan. Ya, Gereja Katolik juga mengetahui bahwa melalui astrologi, umat manusia pada zaman dahulu sudah banyak mendapat manfaat melalui ilmu pengetahuan ini. Namun, apa yang ingin ditekankan di sini, ilmu pengetahuan haruslah sejalan dengan iman dan kerohanian, di mana tidak ada yang lebih diharapkan selain bergantung harap kepada Maha Pencipta. Praktik ramalan atau mengungkap baik buruk kepribadian kehidupan seseorang dengan mengetahui tarik dan bulan kelahiran sudah jelas bukan daripada Tuhan. Kerana hanya berkat kasih dan karunia Tuhanlah kita hidup dengan damai pada saat ini. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Sekarang mari kita lihat pula apa kata Alkitab. Imamat bab 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis kerana mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Imamat bab 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ulangan bab 18 ayat 10 hingga 14. Di antara kamu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pementera,
ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh kerana kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengar kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Di zaman moden ini, kuasa jahat menggunakan pelbagai cara untuk menjatuhkan kita anak-anak Tuhan agar kita terjauh daripada rahmat Allah. Kadang-kadang, ilmu pengetahuan ternampak sangat baik kepada mereka yang kurang pengetahuan tentang dasar ajaran Tuhan Yesus. Amat sedih apabila mengetahui anak-anak muda terkadang lebih mempercayai ritual-ritual palsu ini dibandingkan bergantung harap penuh kepada rahmat Tuhan. Kesimpulannya, sudah cukup amat jelas mempercayai zodiak adalah sesat. Berhati-hatilah setiap maklumat yang kita terima, dan bimbinglah anak-anak muda kita agar lebih bijak untuk menerima maklumat di waktu mereka mencoba mengenali identiti diri masing-masing. Saya juga tergolong masih dalam usia muda pada saat ini. Saya juga membesar dengan disajikan dengan isu pengetahuan seperti ini. Mari kita saling menguatkan dan menasihati dalam kasih agar senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus. Amin.